Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Saya dari kelas A17 semester 3. Saya berasal dari Denpasar, Bali. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mata kuliah Ushul Fikih dengan judul materi hukum dan unsur-unsurnya. Yuk simak presentasi dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini nama saya Samsul Arifin dan dosen pembimbing saya Dr. Fatimah Madayani SPD MPD, dan di sini ada biodata saya dan kami akan menerangkan tentang hukum syara dan unsur-unsurnya yang terdapat di dalamnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, yakni tentang hukum. Apa sih yang kita ketahui tentang hukum? Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat yang berlaku dan dia mengikat kepada seluruh anggotanya. Jadi hukum ini adalah hukum sebuah aturan yang dibuat oleh negara yang mengikat kepada masyarakat dan juga seluruh anggotanya. Akan tetapi, mayoritas ulama usul mendefinisikan terkait hukum ini adalah kalamullah yang menyangkut perbuatan orang dewasa atau mukallaf yang dia mempunyai akal, baik bersifat imperatif, fakultatif, dan menempatkan sesuatu dengan sesuai sebab, syarat, dan penghalangnya. Jadi hukum ini mengikat terhadap orang-orang dewasa yang sudah mukallaf ataupun baligh, dan dia mempunyai akal yang sehat, dan dia menempatkan sesuatunya itu dengan adanya sebab, syarat, dan penghalangnya. Pembagian hukum. Hukum menurut ulama usul fikih itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yakni taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ini adalah hukum yang mana Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat atau meninggalkannya. Hukum berbentuk tuntutan atau pilihan. Dari segi apa yang dituntut, ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama tuntutan untuk memperbuat dan tuntutan untuk meninggalkan. Boleh berbuat atau dituntut untuk meninggalkannya. Sedangkan dari segi bentuk tuntutan juga terbagi menjadi dua, yakni tuntutan secara pasti dan tuntutan tidak secara pasti. Adapun pilihannya yakni terletak antara memperbuat atau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh firman Allah Quran surat An-Nur ayat 56 yang mana ini bersifat menuntut untuk melakukan sebuah perbuatan. Di mana dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan dirikanlah shalah, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, wa atiur rasul, dan taatilah rasul dan nabi, supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan atau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini taklifi ini adalah menuntut sebuah manusia, dia diberikan kehakan untuk meninggalkan, memilih, berbuat sesuai dengan tuntutan yang ada pada hukum tersebut. Itu terkait hukum taklifi. Baik, selanjutnya menurut jumhur ulama usul fikih, bentuk-bentuk hukum taklifi itu ada 5 macam. Yakni yang pertama ijab. Apa yang dimaksud ijab? Ijab adalah jika seorang mukallaf itu mengerjakan maka dia akan mendapatkan pahala, dan jika dia meninggalkannya maka dia akan mendapatkan dosa. Contoh seperti sholat 5 waktu. Nah, yang kedua yakni nadab. Nadab ini adalah jika seseorang mukallaf itu mengerjakan maka dia mendapatkan pahala. Apabila dia tidak mengerjakannya maka dia tidak disiksa. Contoh di sini seperti sholat duha, maka jika dia tidak melaksanakan maka dia tidak berdosa. Dan yang ketiga ibahah. Ibahah ini adalah orang
mukallaf mengerjakan ataupun tidak mengerjakan, dia tidak akan disiksa dan juga tidak akan mendapatkan pahala. Contoh seperti kita makan, minum, dan lain sebagainya. Ini ibaha, mubah. Dan yang keempat yakni karoha. Karoha ini adalah jika seseorang itu meninggalkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika dia meninggalkan, maka dia akan mendapatkan pahala, dan jika dia mengerjakan maka dia juga tidak akan disiksa. Contohnya di sini seperti bersiwak pada waktu puasa bulan Ramadan dengan ketika sudah tergelincirnya matahari atau sudah waktu duhur. Nah, ini makruh atau ini karoha. Maka jika dia mengerjakan maka tidak akan disiksa. Akan tetapi jika dia meninggalkan maka dia akan mendapatkan pahala. Yang terakhir yakni tahrim. Tahrim ini apa? Tahrim ini adalah jika seseorang orang mukallaf itu mengerjakan, maka dia akan mendapatkan dosa atau disiksa. Dan jika dia meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini adalah bentuk-bentuk hukum menurut jumhur ulama. Adapun bentuk hukum menurut ulama Hanafiyah ini ada 7 macam. Yaitu yang pertama adalah iftirat. Iftirat ini apa? Iftirat adalah tuntutan Allah kepada seorang mukallaf untuk melaksanakan sebuah kewajibannya sesuai dengan dalil qat'i. Contoh yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Maka ini adalah termasuk iftirat. Yang kedua, yakni ijab. Ijab ini adalah tuntutan Allah Ta'ala kepada seorang mukallaf dengan dalil yang zonni, yang relatif benar, tidak qat'i. Ini yang dimaksud dengan ijab. Nadab ini adalah tuntutan Allah Ta'ala kepada seorang mukallaf, yakni disunahkan, dianjurkan untuk mengerjakannya dan tidak ada paksaan. Sedangkan ibaha ini adalah tuntutan Allah Ta'ala kepada mukallaf yang mana orang mukallaf boleh melaksanakan dan juga boleh meninggalkannya. Yang kelima yakni karoha tanzihiyah. Tanzihiyah ini gimana? Karoha tanzihiyah ini adalah yakni tuntutan Allah Ta'ala kepada seorang mukallaf yang seorang mukallaf itu tidak ada paksaan untuk meninggalkannya, tidak memaksa. Beda dengan karoha tahrimiyah. Maka karoha tahrimiyah ini adalah tuntutan Allah Ta'ala kepada seorang mukallaf. Di sini ada unsur paksaan, dipaksa untuk meninggalkannya, karena ini sudah mendekati dengan tahrimiyah. Yang 7 ini adalah tahrim. Tahrim ini adalah tuntutan Allah Ta'ala kepada seorang mukallaf agar untuk meninggalkan, tidak ada toleransi atau disebut dengan haram untuk dilaksanakan. Ini termasuk tahrim. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan jumhur ulama dan ulama Hanafiyah. Mereka membedakan terkait hukum taklifi antara jumhur, ulama usul fikih dan juga ulama Hanafiyah. Ini bertolak dari sisi kekuatan dalil. Ulama Hanafiyah itu merinci lagi tuntutan pasti dari segi kekuatan dalilnya menjadi 2, yakni tuntutan mengerjakan secara pasti ditetapkan melalui dalil yang qat'i atau pasti yang disebut dengan fardu. Bila dalil yang kedua, bila dalil yang menetapkan bersifat tidak pasti atau zonni, hukumnya disebut dengan wajib. Seperti yang tadi saya jelaskan. Di kalangan ulama Hanafiyah terlihat adanya pengaruh perbedaan antara wajib dengan fardu itu. Meninggalkan yang fardu menyebabkan akibat batalnya perbuatan yang dilakukan. Di sini ada perbedaan di dalam pengambilan dalil. Dalam konsepnya hampir sama, cuma ada penambahan yang diterangkan oleh ulama Hanafiyah ini lebih merinci. Pembagian hukum yang kedua yakni hukum wad'i. Hukum wad'i ini bukanlah dalam bentuk tuntutan, akan tetapi dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan pembuat hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum taklifi. Jadi hukum wad'i ini adalah akibat dari pelaksanaan. Dan di sini hukum wad'i itu adalah firman Allah Ta'ala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang
dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitannya dengan sesuatu yang hukum taklifi, baik itu bersifat sebab, syarat, atau penghalangnya. Jadi dari hukum wad'i inilah akan muncul hukum-hukum wada'i. Dari hukum wad'i ini akan muncul hukum taklifi. Dan hukum wad'i ini terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama yakni sebab, yang kedua yaitu syaratnya, yang ketiga yaitu mani atau penghalang. Pembagian hukum wad'i. Kita perinci sebab. Apa itu sebab? Sebab adalah suatu sifat yang dijadikan syari sebagai tanda adanya hukum. Jadi dengan adanya sebab ini, maka akan muncul hukum. Atau pengertian ini bisa menunjukkan itu sebab itu sama dengan ilat yang mempengaruhi. Walaupun sebenarnya ada perbedaan antara sebab dan ilat ini. Contoh, tergelincirnya matahari dijadikan sebab wajibnya sholat duhur, seperti itu. Yang kedua, syarat. Syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syaratnya, tetapi keberadaan hukum syarat tergantung kepadanya. Apabila syaratnya tidak ada, hukum pun tidak ada. Jadi syarat ini adalah masuk di dalam hukum tersebut. Jadi contohnya ini dapat diterapkan gitu. Apabila dia memenuhi syarat, maka akan ada muncul hukumnya. Seperti wudhu sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Sholat tidak akan dilaksanakan tanpa wudhu. Akan tetapi apabila seorang berwudhu, maka ia harus menjalankan sholat. Nah, ini adalah syarat dari wajibnya sholat. Yang ketiga, yang terakhir yakni mani penghalang, yakni sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak ada sebab. Ini contohnya pembunuhan sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan, yang mana warisan itu asalnya diperbolehkan, akan tetapi karena ada penghalangnya apa? Yakni pembunuh, dia membunuh, maka dia tidak mendapatkan warisan. Itu terkait mani. Baik, kita lanjutkan, yakni perbedaan antara taklifi dan hukum wad'i. Ada beberapa perbedaan di antara taklifi dan juga hukum wad'i ini. Dalam hukum taklifi tergantung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, memilih, berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan dalam hukum wad'i ini tidak ada, melainkan mengandung berkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu di antara dapat dijadikan sebab, syarat, dan penghalang dari hukum tersebut. Hukum taklifi juga merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Sedangkan hukum wad'i ditentukan agar hukum taklifi dapat dilaksanakan. Dengan adanya wad'i, maka hukum taklifi itu dilaksanakan karena ada sebab, syarat, dan ataupun penghalangnya itu. Dan juga di dalam hukum wad'i seperti ini itu tidak dipersoalkan karena musyaqqah dan haraj dari hukum wad'i ada kalanya dapat dipikul mukallaf seperti menghadirkan saksi sebagai syarat dalam pernikahan, dan ada kalanya di luar kemampuan mukallaf seperti tergelincirnya matahari bagi wajibnya sholat duhur. Nah, ini kan Allah Ta'ala yang menentukan tergelincirnya matahari, maka dia diwajibkan sholat duhur. Tidak ada kemampuan seorang mukallaf atau seorang manusia untuk menjadi sebab dari hukum tersebut. 4. Hukum taklifi ditujukan kepada mukallaf, sedangkan hukum wad'i itu ditujukan kepada manusia siapa saja, baik telah mukallaf maupun belum, seperti anak kecil dan orang gila dan sebagainya. Jadi kalau hukum taklifi itu dikhususkan untuk orang yang sudah mukallaf, yang sudah baligh. Sedangkan wad'i ini dikhususkan kepada semua manusia atau secara umum, baik itu kecil ataupun besar, maka dia kena hukum wad'i. Sedangkan taklifi hanya untuk orang mukallaf saja. Dan terakhir, kesimpulan. Jadi mayoritas ulama usul mendefinisikan hukum adalah hukum Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa atau mukallaf, baik yang berakal sehat, bersifat imperatif, fakultatif, dan menempatkan suatu sebab, syarat, dan penghalang. Jadi ini secara hukum secara keseluruhannya. Ya, kesimpulannya dari hukum tersebut adalah hukum Allah yang menyangkut perbuatan manusia, yang mana itu akan mendapatkan suatu sesuai dengan sebab, syarat, dan penghalangnya. Dan di sini juga hukum wad'i itu adalah sebab dan syarat, sedangkan taklifi itu adalah hukumnya seperti wajib, sunnah, mubah, karohah, dan
tahrim. Itu adalah hukum taklifi. Sedangkan wad'inya itu adalah sebagai syarat, sebab dan maniknya tersebut. Dan dalam hukum taklifi itu terkandung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, memilih, berbuat. Sedangkan hukum wad'i itu tidak ada, melainkan hanya hukum syarat, penghalang dan sebagainya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari saya Syamsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.